aja mungkin ke beberapa orang yang pengen banget masuk UI, yang kayak pejuang UI banget, mungkin kalau kalian nggak keterima gitu misalnya, kalian nggak keterima itu nangisnya mungkin 4 hari gitu. Tapi kalau orang yang udah keterima UI, nangisnya tuh bisa 4 tahun, Kak, kayak sampai Iya, kita lulus. kok Iya, itu bisa kayak sih? udah. Kasavela Talks, ruang diskusi dan inspirasi. Oke, halo teman-teman. Apa kabar di hari ini? Semoga selalu sehat ya. Balik lagi sama aku, Tiwi Kasavela di acara Kasavela Talks. Kita bakal ngobrol-ngobrol hal yang inspiratif, yang positif, yang pastinya juga bisa meningkatkan sesuatu yang baik nih atau value dari diri kamu. Dan spesial banget hari ini aku mau ngobrol sama Russell atau Russell? Russell Sebenarnya ya? tulisannya pakai RU ya, Russo, tapi Heeh. dipanggilnya Raso sih, Kak. Oke, kita bakal ngobrol sama Russell. Jadi Russell ini aku udah kenal udah cukup lama sih ya, kan aku siaran di radio dan Russell ini selalu jadi bintang tamu. Kenapa? Karena dia tuh aktif Waduh, banget ya, udah aktif, rajin, terus juga banyak banget prestasinya. Jadi aku tuh kagum nih sama Russell ya dengan segala aduh, produktivitasnya gitu. Dan Russell bisa ini kan aja, Kak. sebelumnya juga sekolahnya di SMA 5 Kota Bandung ya. Dan Betul, Kak. sekarang udah di Universitas Indonesia. Wow banget kan, Ya, ini salah satu universitas yang favorit banget. Nggak cuman di kota Jakarta, di seluruh Nusantara juga nge-fav banget nih sama Universitas Indonesia. Jadi aku tuh pengen ngobrol-ngobrol sama Russell ya tentang tips atau kiat-kiatnya bisa sukses di dunia pendidikan dan juga bisa mendapatkan kuliah di kampus yang terbaik. Mungkin boleh dulu dong cerita soal kesibukan kamu saat ini dan yang lainnya dong, Russell. Oke, mungkin pertama kenalan dulu kali ya, Kak, biar lebih afdol, nanti penonton juga lebih akrab lagi. Sebelumnya, kenalin, teman-teman semua, nama aku, Muhammad Russell Angga Laksana, boleh dipanggil Russell. Sekarang ya tadi udah dijelasin, aku sekarang kuliah di Universitas Indonesia di jurusan, Administrasi Niaga, atau kalau di kampus lain sebenarnya namanya Administrasi Bisnis, tapi khusus di Mhm. UI namanya pakai Niaga, tapi sebenarnya sama aja. Kalau ya tadi udah dikasih tahu juga sebelumnya, aku itu aktif di Forum Anak Kota Bandung, di eee, SMA sih khususnya. Jadi mulai dari situ aku kenal sama Kak Tiwi. Jadi Mhm. kita dulu sempet siaran di Radio Sonata ya, Kak. Jadi, Mhm. ya udah lama banget juga dan sekarang ya udah kuliah juga nggak kerasa. Kalau soal kesibukan sih, sebenarnya kalau buat sekarang itu aku lagi, ada kesibukan buat ngurusin pendaftaran, kebetulan aku mau daftar di BEM juga, Kak. Mhm. Sama kalau di akademis sih pastinya lagi sibuk juga sih, Kak, kayak, tugas-tugas, terus, beberapa kerjaan-kerjaan yang berhubungan sama akademis. Mungkin, itu sih, Kak, kalau kesibukan sekarang. Mhm. Nah, Russell, kan dari dulu tuh kamu aktif banget ya, pas sekolah, terus sampai akhirnya bisa masuk UI. Tapi Makasih, ini Kak. ngomong-ngomong soal UI ya, apakah dari awal pengen masuk ke UI atau ada alasan lain sih? Oke. Wah, sebenarnya kalau ditarik ke belakang bakal panjang sih, Kak. Tapi, jujur aja sih, Kak, aku itu kan kebetulan itu lintas jurusan, Kak. Mhm. Jadi, aku masuk UI ini, di jurusan IPS, tapi waktu SMA itu aku di jurusan IPA, jadi lintas jurusan gitu. Nah, jadi sebenarnya karena di SMA itu aku ambil IPA itu, sebenarnya di kelas 10, kelas 11 itu aku masih pengen banget itu ke ITB, Kak. Itu kayak Mhm. aku udah di otak tuh pokoknya ITB, FTTM, waktu itu pengennya tuh, teknik perminyakan dan pertambangan. Cuma, lama-lama, berseiring berjalannya waktu, khususnya selama di SMA itu, kok ngerasanya kayak agak sulit gitu, Kak, dari mulai pelajarannya, terus, dari mungkin, lebih ke passion juga ya, Kak, karena di awal itu kan aku belum ada khusus gitu, Kak, kayak aku pengen kerja di sini, tapi emang waktu itu mindset aku tuh, ya udah ITB aja. Nah, lama-lama akhirnya baru di kelas 12 awal, Kak. Jadi pertengahan waktu mau ke kelas 12 itu, aku mulai kayak coba-coba buat gimana nih kalau plan B-nya coba buat linjur. Jadi waktu itu tuh sebenarnya belum ada kepikiran sama sekali apalagi ke UI gitu ya, Kak. Kayak awalnya itu cuma pengen ITB. Akhirnya waktu memutuskan untuk linjur itu di awal kelas 12, lintas jurusan ke IPS, dan yang unik itu sebenarnya aku itu nggak ada, apa ya, pengetahuan sama sekali, Kak, di IPS. Waktu itu aku di kelas itu, cuma dapetin ekonomi sama sejarah doang, itu pun kayak aku nggak begitu fokus, nggak terlalu serius belajarnya, karena mungkin bukan jadi yang dikhususkan juga waktu itu.
Tapi lama-lama ya akhirnya karena memilih untuk linjur itu buat apa ya istilahnya cari aman sebenarnya sih Kak kalau gamblangnya. Tapi alhamdulillahnya sih waktu itu aku cukup bisa Kak untuk menyeimbangi kegiatan di sekolah sama lintas jurusan aku ke IPS ini buat belajar pelajaran IPS. Dan kalau ditanya kenapa UI, sebenarnya bakal panjang sih Kak sebenarnya ceritanya, tapi keluarga aku itu termasuk yang cukup apa ya kalau masalah kuliah gitu tuh kayak udah masuk ITB gitu kan yang mungkin kalau orang bilangnya strict parents tapi enggak juga sebenarnya. Tapi maka dari itu waktu itu karena aku memutuskan buat oke, nggak sanggup nih aku buat masuk ITB, tapi aku tetap cari universitas yang sekiranya menurut aku itu kualitasnya nggak jauh beda sama ITB. Ya mungkin kalau secara umumnya pasti kalau nggak UI, UGM gitu kan Kak, kadang pikiran orang yang setara itu. Jadi, oh ya udah waktu itu karena aku mikirnya juga kalau UI kan nggak terlalu jauh ya dari Bandung, seandainya ngerantau juga, akhirnya aku pilih UI sih. Tapi kalau alasannya sebenarnya alasan-alasan klise juga sih Kak, kayak ya UI universitas yang bagus, yang top, yang terkenal, ya itu salah satu alasan juga. Tapi, sebenarnya, banyak juga sih Kak pertimbangan-pertimbangan kenapa ke UI-nya. Mungkin bakal panjang kalau dibahas gitu. Wah, tapi nih ya, Russell ngomongin soal UI juga. Sebenarnya susah atau gampang sih masuk UI itu? Buat Russell nih. Wah, ini oke. Ini pas banget sih, Kak. Karena jujur aja semenjak aku awal masuk UI itu keterima itu banyak banget, Kak, yang nanyain kayak, "Kak, sebenarnya, susah nggak sih, Kak? Terus kalau misalnya, aku mau persiapannya harus apa sih, Kak? Kan katanya tuh susah banget buat masuk." Itu kayak banyak banget sih, Kak. Dan sebenarnya aku pun sampai sekarang tuh bingung sih, Kak, harus jawab apa. Karena balik lagi and again, itu bakal subjektif banget sih, Kak, kalau menurut aku jawabannya. Karena ya kalau dibilang susah pun, let's say aku masuk gitu Kak, kalau misalnya dibilang susah. Tapi, sebenarnya kalau, dari relativitas susah atau enggaknya itu, bisa ditarik lagi Kak, kayak sebenarnya yang bikin susah itu apa? Kalau menurut aku pribadi Kak, yang bikin susah itu, mungkin ya teman-teman juga yang mau masuk ke UI udah pada tahu kayak dari segi saingannya, karena apalagi, rata-rata itu fakultas atau jurusan di UI itu tingkat keketatannya tuh kayak cuma di bawah 1% gitu, biasanya 0,5%, 0,8, jadi kan lumayan ketat juga. Dan dari segi saingan itu juga artinya kan, kita harus berusaha yang terbaik gitu, buat mengalahkan si saingan-saingan yang ada. Sebenarnya itu sih yang menurut aku paling utama, karena jujur aja dulu sebelum aku masuk ke UI pun, aku kan ngelakuin riset-riset dulu ya, Kak, kayak aku tuh bukan tipe orang yang gegabah kayak, ya udah mimpi mimpi ke UI, ya udah yang penting ke UI, enggak. Aku juga waktu itu banyak pertimbangan, di mana ya nggak asal nekat aja gitu, nggak asal kayak bunuh diri aja yang penting masuk UI gitu, tapi nggak ada, apa yang pertimbangan-pertimbangan yang aku pikirin. Tapi kalau sejauh yang aku tahu sih, biasanya yang bikin susah itu dari segi saingan. Karena kalau misalnya dari segi pelajaran, maksudnya kalau ujiannya kan Kak, kalau masuk UI itu bisa lewat, jalur mandirinya itu SIMAK, aku kebetulan lewat SIMAK UI masuknya, terus ada lewat jalur UTBK yang SBMPTN yang ujian dari pemerintah, sama, SNMPTN yang jalur undangan. Nah, kalau menurut aku sih tiap, dari 3 poin itu juga punya nilai, kesulitannya masing-masing, jadi aku nggak bisa terlalu menilai juga, Kak. Cuma kalau dibilang susah sih ya susah, tapi, buktinya bisa kekejar gitu dan, aku pun kayak sharing sama teman-teman aku khususnya yang masuk ke UI, ya itu jatuhnya subjektif, Kak. Karena, ada yang bilang susah tapi dia masuk, ada yang bilang gampang tapi nggak masuk. Maksudnya dari segi ujiannya mungkin ya, Kak. Jadi kayak nggak bisa dibilang susah atau gampang juga sebenarnya, tapi balik lagi ke orangnya, gimana dia bisa mempersiapkan diri atau ya cara-cara dia, strategi dia buat bisa masuk gitu, Kak. Mhm, Mungkin itu sih, Kak. mhm. Nah, setelah masuk UI nih, gimana perasaannya? Apakah, seperti apa yang kamu bayangkan atau ternyata, wow, di luar dugaan gitu? Oke, yang pasti sih, Kak, karena di awal itu, tadi aku sempat mention juga, Kak, aku tuh masuk UI itu bukan cuma gara-gara nama doang istilahnya, bukan gara-gara, "Wow, UI hebat," ya mungkin itu salah satu alasan, tapi kayak bukan alasan utama gitu. Tapi alasan utama aku itu sebenarnya tuh aku pengen cari, tempat di mana bisa mewadahi bakat aku, potensi diri aku, supaya nanti bisa tumbuh lagi dari yang sekarang udah ada bisa dikembangin gitu. Salah satunya mungkin aku memilih di UI. Sebenarnya kalau pas udah masuk itu, tergantung ya, Kak. Karena kalau ini aku ngasih tahu aja mungkin ke beberapa orang yang pengen banget masuk UI, yang kayak pejuang UI banget.
mungkin kalau kalian nggak keterima gitu misalnya, kalian nggak keterima itu nangisnya mungkin 4 hari gitu. Tapi kalau orang yang udah keterima UI, nangisnya tuh bisa 4 tahun, Kak, kayak sampai Iya, kita lulus. kok Iya, itu bisa kayak sih? udah stigma-stigma anak UI banget, karena ya oke lah mungkin kita, buat masuk itu kita euforia lah istilahnya kan, wah ini bisa tembus nih masuk UI nih, salah satu universitas yang sulit buat dimasukin gitu kan. Tapi begitu, udah masuk di perkuliahan, kayak udah jelang 1 bulan setelahnya pun si euforia itu tuh udah nggak ada, Kak. Jadi kita tuh udah sama-sama fokus kita ngejar, gimana caranya kita bisa survive, kita bisa lulus di mata kuliah, karena jujur aja sesusah itu sih, Kak. Karena, balik lagi mungkin karena ya UI kan saingannya, emang istilahnya orang-orang pinter ya, Kak, yang kayak kita tuh sebenarnya dari segi materinya tuh ya itu-itu aja, maksudnya udah ada skalanya masing-masing. Tapi karena orang-orang itu kita, ketika di dalam UI pun kita bersaing, Kak, bersaing akademis. Jadi, ya udah dikumpulin tuh orang-orang yang terpilih, orang-orang pinter. Nah, kita pun di dalam itu pun kayak bersaing gimana biar lulus, biar bisa dapet nilai yang terbaik di dalam mata kuliah itu. Jadi, ya sebenarnya berat-berat juga sih, Kak, setelah di dalamnya. Cuma kalau sesuai ekspektasi sih sesuai banget, Kak. Mungkin ini aku ngasih kayak apa sih sebenarnya benefit-nya masuk UI gitu. Jadi kalau misalnya aku bisa ngomong gitu, Kak, ke teman-teman khususnya yang pengen banget masuk UI, kayak, UI itu bukan cuma bagus itu bukan cuma gara-gara namanya doang, bukan cuma gara-gara sejarahnya doang. Tapi emang benar-benar isinya juga pun pasti bagus kan, Kak, kalau aku mikirnya gitu di awal. Dan ternyata bener, Kak, waktu aku masuk UI itu yang pasti singkatnya, Kak, kalau dari segi dosen itu udah nggak perlu dipertanyakan lagi, pasti udah orang-orang ahli yang punya pengalaman, yang bisa apa ya, bahkan kalau, setahu aku ya, Kak, beberapa dosen itu tuh ada yang emang dia ngedatengin dosen tamu itu yang bener-bener orang ahli gitu, Kak. Kayak aku mungkin di bisnis, aku tuh pernah kedatangan itu kayak ada dari kayak bos dari BUMN gitu, Kak, direksi dari BUMN, atau mungkin teman aku itu di ilmu komunikasi dia tuh kedatangan Maya Estianty, Kak. Terus di Wow, eee, iya, di vokasi itu salah satu dosennya tuh Reza Rahardian deh, Kak, kalau nggak salah. Jadi ih emang keren orang banget sih. iya, jadi Seru kayak ya? orang di dalamnya pun mendukung gitu, Kak, lingkungan environment-nya tuh kayak bener-bener membuat kita tuh bukan cuma belajar doang, tapi ada praktiknya dari orang-orang yang udah ahli di bidangnya gitu, Kak. Jadi nggak cuma teori doang, tapi prakteknya juga ada gitu. Dari sharing-sharing sama yang tadi dosen-dosen kayak gitu, itu kan menarik juga ya, Kak. Terus ya banyak sih, Kak, kalau apalagi dari segi relasi kan UI ya pasti relasinya banyak banget, terus lingkungan belajarnya juga ya sangat mendukung lah, fasilitasnya banyak juga. Terus apalagi kalau dari segi organisasi kayak UKM kayak gitu mah udah bagus lah UI, udah nggak usah dipertanyakan mungkin ya. Kayak aku juga dari awal udah expect bakal sebagus itu dan ketika masuk pun ya ternyata benar, Kak. Jadi ya mungkin itu sih, Kak, kurang lebih. Wow, kayaknya asik banget ya, sekaligus menantang tapi juga banyak pengalaman. Nah, Betul, kalau Kak. selain tadi soal dosennya ya, pelajarannya itu susah nggak sih? Yang tadi Resel bilang sampai 4 tahun nangisnya, emang sesusah apa gitu? Oke, Kak. Wah, sebenarnya ini subjektif sih, Kak, tergantung sama jurusan atau fakultasnya dia masing-masing. Tapi, ini aku pengen ngasih tahu juga nih, Kak, ke teman-teman mungkin yang nanti nonton ada yang pengen banget masuk UI nih, pejuang UI itu, aku bener-bener kayak dari sekarang tuh disclaimer banget. Jadi jangan sampai kalian tuh mau masuk, ke UI itu cuma gara-gara nama doang, tapi kayak kadang kan ada yang, ya udah yang penting masuk UI tapi, jurusannya ya udah ambil aja yang gampang, kayak misalnya ya ini bukan masalah jurusan ini sih, tapi misalnya banyak yang kayak ke sastra atau ke jurusan-jurusan yang sebenarnya bukan minat mereka gitu, tapi cuma gara-gara biar masuk aja nih, biar gampang jalur masuknya. Tapi ya ketika kita berada di dalam UI itu ya kita harus profesional gitu. Ketika kita belajar di akademisnya pun, ya kalau kita emang dari awal nggak passion, nggak suka sama pelajarannya, ya pasti bakal susah gitu, Kak, buat, apa ya, kita bisa survive di dalamnya. Dan aku pun yang di awal tuh udah pengen banget ngincer kalau misalnya aku lintas jurusan ke IPS, aku tuh pengen banget yang berhubungan sama bisnis di awalnya tuh. Karena ya ada beberapa pertimbangan juga, tapi aku masih ngerasa kesulitan gitu, Kak. Padahal aku tuh ya istilahnya passion gitu di dalamnya. Aku punya ketertarikan, terus juga punya pengalaman di bidang bisnis, tapi ketika aku masuk belajar di sana pun, ada juga struggle-nya, Kak. Kalau struggle-nya itu sih biasanya kesulitannya tuh, ya kita kan bersaing yang tadi, Kak, kita sama orang-orang pinter gitu. Jadi ada yang kayak dosennya ngejelasin,
ada yang kayak ngejelasinnya tuh dikit banget, kayak aku pun kadang belum paham, tapi yang lain tuh kayak udah, wah ini udah paham nih, kayak udah tinggal ngerjain juga nilainya bagus. Sedangkan kan kalau orang-orang yang belum terlalu ngerti materinya, yang nggak sepintar itu kan harus kerja ekstra gitu 2 kali Kak, buat mahamin materinya lagi, mungkin dari sumber yang lain. Terus kalau yang bikin sulit itu, oh mungkin ini sih Kak, kayak dari tuntutan, belajarnya itu, menurut aku sih cukup tinggi Kak. Itu bisa dilihatnya itu dari, apa ya, jadi, padat banget sih Kak jadwalnya, jujur aja kalau misalnya banyak yang ngomong kayak kuliah itu, santai lah, kayak bisa main-main, bisa apa, ya itu beda cerita kalau ke UI ya, mungkin ke UI, ke ITB, ke UGM itu kayak tidak berlaku itu, kayak gitu Kak. Karena emang jujur sepadat itu sih Kak, dari jadwal kuliahnya, tugas-tugasnya, itu kayak, ya emang harus, apa ya, emang harus serius sih Kak. Jadi kalau misalnya dibilang padat, kalau misalnya dibilang susah, yang penting, teman-teman tuh harus udah passion dulu gitu, yang emang pengen masuk ke UI itu sesuai dengan jurusan atau fakultasnya, itu harus sesuai sama passion, minat bakatnya masing-masing gitu. Jadi pas ngejalaninnya pun ya nggak ngerasa terlalu beban gitu Kak. Iya ya, benar banget. Jadi memang harus ada preparation dulu. Tapi kalau kata kamu preparation yang paling penting tuh apa sih? Mental juga gitu atau fisik juga? Kan tadi kayaknya berat banget gitu sampai nggak bisa nyantai-nyantai atau apa aja? Oke, bener banget, Kak. Jadi sebenarnya kalau persiapan aku juga bingung ya, Kak, karena aku pun kalau persiapan itu, aku tuh termasuk orang yang nggak terlalu mikirin ketika udah di UI sih, Kak, sebenarnya. Aku tuh awalnya mikirinnya, ya udah yang penting aku masuk dulu gitu. Jadi aku waktu itu fokusnya tuh ya udah belajar aja dulu buat ujian masuknya, yang penting masuk dulu. Nanti pas udah di sana, ya aku juga, bakal belajar lagi gitu gimana cara buat manage waktu dan sebagainya. Tapi kalau yang, mungkin ini ada 2 sih, Kak, maksudnya, 2 ini tuh ketika misalnya nanti teman-teman yang nonton itu pengen mempersiapkan diri buat masuk UI, sama ketika udah di dalamnya. Kalau mempersiapkan diri sih, ya sebenarnya itu macam-macam ya, Kak, kayak mungkin di YouTube udah banyak kayak cara buat belajar, bagi waktu dan sebagainya, nyeimbangin sekolah sama buat ujian, itu udah banyak. Jadi itu juga ngebantu banget, aku juga belajar banyak dari YouTube gitu, kayak nonton aja misalnya kayak cara bagi waktu antara belajar UTBK, belajar ujian SIMAK UI sama yang lain, itu di YouTube banyak banget. Nah, kalau misalnya setelah masuk ke UI, yang paling penting itu sih bener sih, Kak, mental itu juga harus kuat, karena di satu sisi, banyak juga sih Kak, kayak dari kita itu yang, apa ya, istilahnya tuh, jadi ada aja Kak yang nggak lulus gitu istilahnya dari mata kuliah ini. Jadi pengalaman yang kakak tingkat aku pun ada yang nggak lulus, yang bahkan ngulangnya tuh bareng kelasnya tuh sama kelas aku sekarang gitu, padahal itu angkatan atas. Jadi, ya di situ pun udah membuktikan kalau emang, apa ya, nggak bisa main-main gitu, kayak kalau misalnya ya kerjanya santai-santai, terus tugasnya nggak dikerjain dengan baik, ya bisa aja gitu kan Kak, dari segi dosennya pun memberikan nilai itu yang nggak memuaskan gitu, yang bisa aja kan sampai di bawah harus ngulang kayak gitu, bisa aja. Jadi mental juga harus, dipersiapkan, dan gimana caranya, yang paling utama sih sebenarnya Kak, kita harus bisa bagi waktu Kak, itu yang paling penting. Jadi bagi waktu di sini itu, gimana caranya kita bisa bagi waktu antara belajar sama, kita nyimbangin juga sama waktu diri kita. Jadi kalau aku sih, apa ya, ada kayak di-balancing gitu sih Kak, kayak kan kalau kerja juga kan, kadang harus ada me time-nya, harus ada kayak waktu kita buat, bersantai biar nggak jenuh gitu kan Kak, kalau di dunia karir gitu. Nah ini sama, jadi kalau di sini tuh jangan sampai kayak cuma belajar doang, karena jujur aja kalau kayak gitu tuh bakal stres sih, Kak. Karena tuntutannya juga tinggi dan, apa ya, dari saingan-saingannya pun itu bikin stres juga sebenarnya, Kak. Tapi kalau kita bisa pinter nyimbangin waktu antara kita belajar, kita gimana harus ngerjain tugas, terus kita juga nyisihin waktu buat, istilahnya buat me time itu, buat kita refreshing dari kegiatan di perkuliahan, itu juga ngebantu banget sih, Kak. Jadi ya itu salah satunya kita harus bisa nyeimbangin waktu sama mental juga harus kuat sih, Kak. Jadi memang harus balance ya antara waktu, mental, fisik semuanya juga. Nah, selain tadi soal belajar, ada dosen tamu, kalau bangunan UI atau kampus UI kamu seneng nggak sih? Atau, B aja gitu menurut kamu nih? Oke, wah kalau bangunan sih pastinya sih, Kak, karena, jujur aja aku tuh kan belum offline ya, Kak, aku tuh belum ke sana, tapi aku beberapa kali tuh udah datang langsung ke lokasinya ya main aja gitu sih, Kak. Nah, jujur aja sih, Kak, karena mungkin
yang itu salah satu alasan juga sih, Kak, menurut aku kenapa UI kayak dijadiin kayak top uni, kayak yang universitas favorit, karena emang dari segi fasilitasnya pun sangat benar-benar mendukung gitu, Kak. Jadi kalau misalnya, apa ya, dari fakultas aku sendiri, di Fakultas Ilmu Administrasi itu kan dia punya gedung sendiri, Kak. Jadi si gedung ini pun kalau dari segi fasilitas buat belajar itu udah sangat mendukung banget lah, sangat apa ya, istilahnya walaupun UI itu kampus tua gitu kan, Kak, udah lama banget nih, tapi dia tuh selalu update gitu, Kak, dari, peralatan-peralatannya atau mungkin kayak ada laboratorium itu udah canggih banget lah, Kak, pokoknya. Terus kalau segi fasilitas juga sangat memudahkan sekali sih, Kak, buat, anak-anak mahasiswa-mahasiswinya. Kayak contohnya kan di sana ada, library, ada Universitas Indonesia, library itu salah satu yang terbesar di Asia Tenggara katanya, Kak. Ya aku itu kayak dari data aja sih, Kak, tapi ya dari situ pun udah membuktikan gitu kalau dari fasilitas itu udah sangat menunjang. Terus, mungkin kapan-kapan Kakak coba main aja Kak ke, library-nya, ke perpustakaannya karena itu bagus banget sih Kak. Malah kadang tuh orang-orang tuh setahu aku tuh datang tuh cuma mau foto-foto doang di depannya, Tapi jadi nggak bacanya masuk ke enggak gitu ya? dalamnya. Karena jujur aja bangunannya tuh estetik banget kayak bagus banget gitu. Terus ya banyak lah kayak fasilitas penunjang, bahkan oh ya ini salah satu yang menarik juga Kak, karena mungkin UI itu tahu ya Kak, karena tekanan belajarnya itu tinggi gitu di UI. Jadi UI itu nyediain ada namanya tuh klinik, satelit Makara. Itu tuh jadi kayak ada layanan kesehatan, terus layanan psikologis gratis kayak gitu, Kak. Jadi, kalau misalnya kita nanti gangguan mental, gangguan jiwa gara-gara, Waduh, berat kerjain banget. tugas, iya kayak gitu tuh ada fasilitasnya dan itu bisa diakses secara gratis. Jadi ada psikolog gratis gitu. Malah kalau di, Rimpunan Kesehatan kayak FK kayak gitu, setahu aku tuh ada psikiater juga, Kak, itu disediain gratis. Jadi emang sangat memudahkan, mendukung, apa ya, buat perkembangan dari mahasiswanya sendiri sih, Kak. Dari fasilitas tuh udah top banget lah pokoknya. Wow, jadi dari fasilitas udah oke, pengajarnya udah oke, tapi ada tuntutan juga ya. Nah, kalau pesan kamu nih Mhm. buat, teman-teman juga yang mau ke UI, itu mereka belajarnya pas mau SNMPTN, SIMAK, atau mungkin dari kelas 1 SMA ini harus udah di preparation nih, gitu? Oke. Nah, ini menarik juga, Kak, karena banyak banget jujur yang nanya kayak gini, jadi, mungkin di sini bisa langsung dijawab gitu. Mhm. Sebenarnya kalau itu balik lagi kepada prioritas teman-teman masing-masing sih, kayak nantinya tuh mau ngejar di mana. Karena kan jalur masuk UI itu sebenarnya ada banyak, Kak, dari tadi 3 yang aku bilang, terus tahu aku tuh ada jalur yang dari UI-nya langsung itu jalur PPKB namanya, itu kayak jalur undangan tapi dari UI. Nah itu oh ya itu mungkin kalau aku bisa sebut, itu jadi salah satu peluang yang besar juga, karena itu setahu aku tuh jalur masuk yang peminatnya tuh masih rendah, tapi keketatannya tuh nggak terlalu tinggi. Jadi, buat chance buat masuknya itu termasuk tinggi. Cuma kalau itu setahu aku harus didiskusiin sama sekolah, sama BK di sekolah. Jadi, ya itu bisa teman-teman cari tahu ke BK kalau misalnya emang berminat di jalur itu. Tapi kalau in general sih, aku pribadi ya, Kak, karena aku tuh kan lintas jurusan ya, Kak, ke IPS. Jadi istilahnya aku emang harus belajar dari awal, aku harus ngejar gimana caranya bisa setara sama anak yang belajar IPS 3 tahun gitu, di jurusan IPS gitu kan istilahnya. Jadi kalau aku pribadi sih, mungkin ini bakal berbeda kalau teman-teman ngincer SNMPTN jalur undangan kan emang harus, setahu aku tuh dari kelas 10, dari kelas 1 sampai itu tuh nilainya harus stagnan, harus, tetap kalau enggak naik dan itu pun, apa ya, ya harus bagus gitu nilainya tuh misalnya dari 80 jangan turun, nanti naik ke 82, 85 dan seterusnya. Itu yang setahu aku pengalaman dari yang SNMPTN tuh gitu. Nah, kalau yang SBMPTN sama SIMAK, yang ujian UTBK sama ujian mandiri SIMAK ini, setahu aku maksudnya pengalaman aku pribadi tuh, emang harus disiapinnya sebenarnya jauh-jauh hari sih. Nah, yang bikin aku bingung itu ada teman aku yang dia tuh persiapan cuma 1 bulan tapi lolos. Jadi sebenarnya aku nggak bisa bilang harus disiapin dari jauh-jauh hari juga, tapi kalau mau cari aman, kalau orang yang nggak pinter-pinter amat nih kayak aku kan ya nggak bisa dibilang pinter juga gitu kan. Kayak aku, ya Pinter aku sih kerja kalau keras kata aja. aku, Resel pinter banget, cerdas lagi. Waduh. Ya, kalau aku mah sebenarnya modal kerja keras aja, kayak, dari awal tuh belajarnya kayak harus fokus nih, gimana caranya harus bisa, goals-nya tuh harus tercapai gitu, tujuannya harus tercapai. Nah, jadi kalau cara belajar sebenarnya, itu balik lagi ke preferensi masing-masing kalau menurut aku, Kak. Tapi kalau yang nanya nih, Kak, dulu belajarnya gimana? Aku tuh dari awal tuh udah tetapin dulu, goals buat belajar, tujuan buat belajar tuh apa. Jadi kayak supaya itu tuh jadi motivasi juga, Kak, biar nggak cuma asal belajar doang.
Jadi aku tuh dulu ada catatannya, cuma aku lupa di mana. Jadi aku tuh kayak bikin semacam poster gitu. Aku bikin kayak goals masuk UI gitulah. Jadi aku bikin kayak step by step cara belajar aku gitu. Jadi kalau nggak salah tuh karena waktu itu kan aku masih sekolah juga, jadi masih ada tuntutan sekolah. Jadi waktu itu aku usahain buat tuntasin dulu waktu sekolah. Jadi pekerjaan kayak PR-PR di sekolah itu harus selesai dulu. Nah, baru udah itu fokus belajar ke UTBK. Nah, di UTBK ini tuh pokoknya aku bikin kayak schedule gitu, kayak timeline gimana, contohnya nih misalnya, di hari pertama itu belajar dulu, buat geografi, terus nanti besoknya belajar ekonomi kayak gitu-gitu. Itu seenaknya preferensi masing-masing aja sebenarnya, nggak ada yang utama atau yang bagus itu gimana. Nah, yang paling penting tuh harus komitmen aja sih, Kak. Jadi komitmen di sini tuh jangan sampai ya mungkin kalau di tengah-tengah ada kayak kayak ya demotivasi atau kayak ngerasa, "Aduh lagi males nih buat belajar," itu pasti ada. Cuma dalam artian harus bisa nge-manage itu dengan baik gitu. Jadi jangan sampai kayak di tengah-tengah tuh jadi kayak yang apa sih, istilahnya kan banyak yang kayak, udah jadi males buat belajar, terus jadi apa ya, jadi ya itu salah satu yang harus dihindari juga. Nah, aku waktu itu cukup concern di situ, Kak. Jadi, aku kayak bikin langkah-langkah penanganannya tuh harus gimana, itu preferensi masing-masing and again, tapi ya itu penting sih, Kak, karena begitu aku di tengah jalan itu ada aja gitu, Kak, kayak, ya demot lah itu ada, kayak ngerasa, "Wah ini susah nih pelajarannya," kayak nanti kalah sama yang udah IPS 3 tahun kan pasti udah lebih ngerti nih. Tapi ya pada akhirnya pun kalau aku bisa manage dengan benar, aku bisa paham dan bisa ngerti gitu. Dan kalau misalnya dibilang, oh ya mungkin ini kayak salah satu yang pengen aku ngomong juga sih, Kak, kayak ke orang-orang yang pengen banget masuk UI tapi ngerasa kayak nggak pede, ngerasa kayak, "Wah aku belum bisa nih, belum sanggup nih buat masuk ke UI," jadi lebih memilih yang lain. Nah, aku tuh selalu bilang gini sih, Kak, ke teman-teman aku, khususnya yang mau mempersiapkan diri atau yang mungkin sekarang yang seangkatan sama aku lagi mempersiapkan diri mau ngulang lagi gitu, Kak. Aku tuh selalu ngomong gini, pokoknya yang bisa nentuin, kapasitas diri sendiri itu ya diri kamu sendiri gitu. Nggak bisa orang lain itu menentukan kamu itu pintar atau enggak, kamu itu rajin atau enggak, kamu itu bisa masuk atau enggak tuh bukan orang lain gitu. Karena kalau misalnya dibilang kayak, Rasa ini pinter apa enggak gitu. Menurut aku tuh pinter tuh bukan salah satu yang utama, karena dulu pun, ya walaupun aku linjur ya ke IPS, itu salah satu alasan aku linjur juga. Jadi aku tuh dulu di IPA itu Kak, khususnya pelajaran kimia kalau nggak salah, aku tuh pernah dapat ulangan tuh nilainya tuh 0, nilainya tuh 10, kayak 10/100 gitu Kak. Dan, ya itu kayak salah satu bukti gitu kalau misalnya aku dari awal udah ngecap kayak aku nggak pinter kayak gitu, ya toh aku pun sekarang nggak bisa, apa ya, sepede ini gitu buat waktu itu buat memilih UI dan akhirnya kalau misalnya aku nggak milih UI kan aku nggak akan tahu aku bisa atau enggak gitu, kapasitas diri aku nggak akan bisa aku tahu gitu. Dan buktinya pun sekarang aku bisa pakai Jakun ini kan kayak itu dari segi, apa ya, kita harus percaya sama diri kita sendiri dulu gitu, Kak. Jadi kalau dari awal sih yang penting harus tentuin dulu goals-nya mau apa gitu. Jadi jangan sampai mau masuk UI itu cuma gara-gara nama doang. Aku sih agak kesel sama yang gitu, Kak, karena ya sebenarnya kalau cuma nama doang, emang lu nggak bisa sukses dari universitas lain gitu, aku tuh selalu ngomong gitu. Jadi, kalau aku tuh kayak misalnya, oke, karena nama, tapi kenapa karena nama? Nah, aku, bikin lagi uraiannya, terus kalau udah ini kenapa harus gini, kan bisa yang lain. Nah, pokoknya tuh sampai bener-bener, oke, aku udah fix, udah fokus, ini alasan aku, jadi itu bisa dijadiin jadi motivasi juga waktu belajar. Tapi kalau masalah cara belajarnya gimana, itu preferensi masing-masing aja. Yang paling penting harus bisa bagi waktu tadi sih, Kak, kayak gitu. Ya, mantep banget ya, keren, sangat menginspirasi nih. Terakhir nih dari Rasel ya, mungkin ada yang mau disampaikan terkait UI atau yang lainnya juga, boleh. Oke. Wah ini, sebenarnya banyak juga sih, Kak, yang mau aku sampaikan karena, sekarang tuh pasti lagi masa-masanya mungkin nanti yang nonton ini tuh yang, teman-teman kelas 12 yang lagi bingung, lagi, galau gimana nih, apakah memilih buat, entah itu memilih universitas, entah itu memilih jurusan, memilih fakultas yang mau masuk ke mana. Pasti aku juga dulu merasakan gitu, zaman-zaman udah mau ujian, udah mau ikutan, apa ya, mempersiapkan diri lah istilahnya. Nah, kalau menurut aku sih, yang paling penting itu, teman-teman itu harus, nentuin dari sekarang tujuan teman-teman gitu. Itu tuh kalau bisa teman-teman jangan dinanti-nanti. Jadi banyak tuh yang kayak, "Ah udahlah masalah masuk, universitas mana atau jurusan mana mah
let it flow aja, yang penting aku belajar dulu. Nah, itu justru salah. Aku tuh malah kalau kayak gitu menurut aku nggak efektif, karena nanti malah jadi kepikiran gitu di sela-sela waktu belajar. Tapi kalau dari awal nih misalnya, tapi nggak apa-apa kalau masih bingung, itu yang penting teman-teman bisa, dari sekarang itu dipersiapkan. Kayak aku contohnya, aku kan dulu tuh, sempet ngerasain juga kayak masa-masa bingung, masa-masa galau kayak gitu. Tapi, akhirnya aku decided buat kasih waktu misalnya 1 minggu buat aku mikirin semuanya, tapi dalam 1 minggu itu udah beres. Jadi aku udah tahu aku mau masuk mana, mau masuk jurusan apa, mau ini, sampai waktu itu aku kayak ke prospek kerjanya gimana, sampai kayak nanti udah lulus mau apa tuh udah tahu gitu. Nah, kalau udah kayak gitu, udah kebentuk, malah justru mempermudah. Nanti ketika belajar itu, ketika misalnya lagi demo ngerasa kayak males, nanti inget, "Oh iya dulu tuh kan aku tuh, ini ya, udah bikin goals," gitu. Kayak mau masuk itu bukan cuma nama, tapi emang karena entah itu mau kerja di mana, entah itu karena apanya udah ada gitu. Jadi itu jadi salah satu, apa ya, jadi motivasi juga buat belajar gitu. Terus, ya itu tadi sih, jangan sampai teman-teman tuh ngerasa kalau teman-teman tuh nggak mampu atau nggak pandai buat masuk ke UI. Karena menurut aku sih, UI itu bukan cuma menerima orang yang pinter doang sih. Karena dalam artian, bukan cuma skill pinter doang yang diuji di UI gitu, tapi di mana teman-teman tuh bisa manfaatin strategi. Contohnya kayak aku Kak, pengalaman aku di SIMAK UI. Jadi SIMAK UI ini kan dia sistem penilaiannya beda ya sama ujian UTBK. Dia tuh sistemnya kalau nggak salah tuh, kalau bener +4, kalau salah -1, kalau nggak diisi tuh 0. Nah, itu kan jadi strategi, Kak. Kalau misalnya kita asal jawab aja kan jadi minus gitu, Kak. Kayak kita yang jawaban udah bener aja bisa di minus gitu. Mending kita nggak isi, tapi kayak ya udah nggak disalahin gitu, nggak di minus. Nah, itu aku terapin juga strategi aku. Dulu tuh aku inget banget, aku matematika itu cuma ngisi mungkin sekitar 4 soal gitu, kayak dari semuanya. Tapi itu aku pakai strategi aku di situ, di mana 4 soal ini yang aku jadiin dasar buat, "Oke, ini aku yakin jawabannya," gitu. Daripada yang lain aku ngisi semua tapi nggak ada strategi, mungkin aku, bisa bilang aku nggak akan bisa lolos gitu. Tapi dengan manfaatin strategi itu, meskipun kayak cuma ngisi 4 soal gitu, 4 soal kan ya bisa lah gitu kan, kayak ilmunya mah aman lah gitu 4 soal mah, tapi bisa lolos gitu. Jadi sebenarnya bukan cuma masalah pinter atau enggak, masalah kayak mampu atau enggak itu, balik lagi and again harus ada strategi belajar masing-masing sama di mana diri kita sendiri yang bisa nentuin, kayak gitu sih Kak, kurang lebih. Masih ke-mute deh Kak. Oke, Rasel keren banget ya pokoknya. Pokoknya doa terbaik lah ya buat Rasel, semoga juga nanti lancar. Sekarang udah semester berapa nih? Sekarang baru kemarin sih Kak masuk, sekarang semester 2 berarti. Baru semester 2 Iya, ya, tapi semoga juga mhm. bisa lancar dan, apa yang tadi kita obrolin juga bisa ngasih insight baru nih buat teman-teman, apalagi yang pengen masuk UI ya. Karena nothing impossible kan, nggak semua Betul Kak, yang mhm. cerdas, yang pintar udah pasti masuk, nggak juga. Tapi kalau misalnya kita effort dari awal, manage waktu, ya kan, manage waktu, Iya terus betul. juga, punya strategi, ya siapa tahu nanti kita juga bisa Iya, karena masuk aku UI. juga kan aku lintas jurusan ya Kak, Mhm. istilahnya aku dari IPA ke IPS, dan aku pun nggak ada basic sama sekali di IPS, kayak, aku tuh waktu di awal tuh aku lucu sendiri sih Kak, kayak aku kan alhamdulillahnya aku, masih bisa ikut bimbel Kak, aku ikut les juga. Nah di awal itu, aku tuh kayak kalah banget, jauh banget sama anak-anak yang emang dari IPS gitu, yang 3 tahun belajar tuh kalau misalnya di range gitu, kayak ini pelajaran dasar gitu yang kayak udah hatam di kepala, harusnya udah tahu gitu. Tapi waktu itu aku masih nanya-nanya, itu kan kayak, ya orang mikirnya kalau misalnya nggak percaya diri kan kayak, "Ah udah kalah nih sama yang anak IPS." Tapi justru, ya sorry to say, justru malah aku dan kebanyakan teman-teman aku yang lintas jurusan itu malah masuk gitu, ada yang ke UI, ada yang ke Unpad, ada yang ke mana lagi, macem-macem gitu. Jadi kayak, ya udah nggak bisa, yang paling penting sih sebenarnya effort sih Kak, kayak kerja keras itu emang harus, jadi jangan pengen masuk UI tapi kayak nggak ada kerja kerasnya, cuma kayak ngandelin pinter doang gitu, ya susah sih, Kak. Toh orang yang Bener pinter banget. juga bisa kalah sama Mhm. yang rajin gitu, Kak. Iya, bener banget. Orang pintar kalah sama yang rajin, orang rajin kalah sama yang beruntung, tapi keberuntungan cuman sedikit. Jadi Iya, harus tetap jadi tetep selalu tetep ya effort ya. berdoa juga, yang itu penting Mhm. sih, Kak. Berdoa, pastinya juga harus fokus. Pokoknya aku doain semoga kita kapan-kapan bisa ketemu lagi nih, kita bisa ngobrol-ngobrol Aduh siap, Kak. lagi, Semoga ya sharing-sharing Covid-nya lagi. juga cepet turun ya, Kak, bisa Mhm. ini normal lagi, Kak, kita Biar ketemu. Rasulnya bisa ke Jakarta nanti ya, kuliah di Waduh, sana. nanti ketemu Kakak dulu berarti. Oke, siap. Makasih Russell. Sukses Ya, terus siap, makasih ya. banyak, Kak, atas kesempatannya. Mhm.
Oke deh teman-teman, itu dia ya obrolan aku bareng Russell. Kita doain dia semoga juga Russell bisa sukses, bisa lancar kuliahnya, dan nanti juga bisa menjadi orang besar di Indonesia. Karena Amin dia banget, waktu Kak. SMA aja udah keren ya, sekarang kuliah juga keren. Aduh. Pasti nanti bisa ngasih influence yang positif lagi ke lingkungan sekitar. Oke, Kak, mungkin Amin. kalau kalau misalnya ada yang mau nanya-nanya, masih Mhm. bingung atau gimana, mungkin nanti, Kak Tiwi bisa kayak ada ini di apa, description-nya kayak ada Instagram aku @rasel_angga, itu boleh banget mau DM, mau nanya-nanya, itu boleh banget. Siap, nanti langsung nanya aja ke Russell karena Russell juga buka Ya persahabatan, aku buka tahu terbuka pertemanan, banget kok, mau seneng nanya-nanya, sharing. mau aman. Siap. Makasih loh Russell. Oke, makasih banyak, Kak. Siap, dadah.